FC Inter 1908.it melaporkan bahwa FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa perjanjian baru telah ditandatangani dengan Shinrai Motors. Raksasa Tiongkok ini akan menjadi mitra regional resmi untuk musim olahraga 2023-24. Perjanjian ini merupakan bukti aktivitas Inter yang sedang berlangsung di Tiongkok dan hubungan erat antara kedua negara. Perjanjian tersebut diresmikan di Milan, di kantor pusat Inter, di hadapan CEO korporat Inter Alessandro Antonello dan Wakil Presiden Shinrai Automobile Yong Xie. Keterkaitan kedua merek tersebut juga diperkuat dengan kerjasama antara Inter dan SW Motorcycle milik Shinrai yang akan menjadi official motorcycle partner klub di Eropa. Surat kabar Tutto Sport mengabarkan bahwa permainan Inter mungkin akan sedikit berbeda dari biasanya saat melawan Torino. Bukan lagi dengan formasi 3-5-2 tetapi dengan formasi 3-5-1-1. Namun ini akan bergantung pada kondisi Lautaro Martinez yang akan kembali pada hari Kamis dan kembali berlatih bersama tim pada hari Jumat. Jika Lautaro tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dia akan menjadi starter bersama Thuram. Jika tidak, pelatih Simone Inzaghi akan memainkan formasi 3-5-1-1 dengan Thuram sebagai striker tunggal dan Klaassen atau Mkhitaryan yang akan bermain di belakang Thuram. Dalam wawancara dengan news.supersomessa.it, Fulvio Colovati mengatakan, tim Nerazzurri tidak diragukan lagi memiliki skuad paling kompetitif di Serie A. Namun terkadang tim ini menghadapi penurunan ketegangan, yang mana menurut saya berasal dari semacam narsisme. Dengan segala hormat kepada Bologna dan Sassuolo, hanya 1 poin dalam 2 pertandingan tersebut bukanlah hal yang dapat diterima. Inter adalah tim yang paling mewakili Italia di Eropa, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka bermain setara dengan Manchester City di final Liga Champions musim lalu. Namun di Serie A mereka harus terus bermain dengan kerendahan hati jika ingin membawa pulang bintang kedua. Dilansir fcinternews.it, menurut laporan jurnalis La Repubblica, terdapat kecurigaan bahwa di balik taruhan olahraga di situs ilegal mungkin juga telah terjadi pengaturan pertandingan melalui kesepakatan antar pemain pada pilihan yang mereka ambil. Investigasi yang dilakukan oleh kantor Kejaksaan Turin kini mengarah pada penipuan olahraga yang juga mengikuti jejak ini dengan melakukan referensi silang terhadap data dan hasil pertandingan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Bukti dan umpan balik juga dicari dari obrolan dan data yang terkandung dalam ponsel yang disita dari para pemain. Jika ada bukti, kantor kejaksaan juga akan mengembangkan kasus tersebut dan akan memperluas penyelidikan ke mereka yang telah menerima undangan untuk mendaftar di platform ilegal tersebut, tidak hanya pesepak bola, tetapi juga wasit dan manajer. FC Inter 1908.it melaporkan bahwa negara Tiongkok turun tangan untuk membantu Suning yang berada dalam krisis keuangan serius. Seperti dilaporkan Nikkei Asia, Suning akan menerima sekitar 5 miliar yuan atau setara dengan 648 juta euro dari Citic Trust dan China Huarong Asset Management yang didukung oleh negara Tiongkok. Pembiayaan tahap awal ini akan memberikan bantuan kepada proyek-proyek pusat logistik Suning di Shaoxing, Hangzhou, Nanjing dan Chengdu, dengan tujuan untuk memperbarui dan merevitalisasi proyek-proyek tersebut. Citic Trust mengatakan hal ini dalam sebuah pernyataan. Investasi tersebut juga akan membantu renovasi Suning melalui restrukturisasi utang dan ekuitas. Menyusul krisis keuangan yang parah pada periode Covid, total kewajiban Suning termasuk perusahaan publik dan anak perusahaannya meningkat menjadi lebih dari 200 miliar yuan atau lebih dari 26 miliar euro, kata seorang eksekutif bank dari Jiangsu memberitahu Caixin pada tahun 2021. Namun momen kesulitan Suning diperparah dengan babak baru. Menurut beberapa rumor yang dilansir situs Tiongkok Caixin, beberapa kreditor termasuk Oaktree Capital Management dan Bain Capital telah mengajukan berbagai tuntutan hukum terhadap Suning.
Seperti yang telah diketahui bahwa Oaktree Capital Management telah memberikan Suning melalui perusahaan induknya Great Horizon pinjaman sebesar 275 juta euro ditambah bunga untuk membantu Suning mengelola Inter. Pinjaman tersebut akan berakhir pada bulan Mei tahun depan. FC Inter 1908.it melaporkan bahwa dengan persetujuan penuh dari staf medis Inter, baru-baru ini Juan Cuadrado menjalani program rehabilitasi karena peradangan pada tendon Achilles kirinya yang semakin parah. Kondisi Juan Cuadrado akan dievaluasi ulang minggu depan. Oleh karena itu, Cuadrado dipastikan absen pada pertandingan melawan Torino dan kemungkinan besar juga akan absen pada pertandingan melawan Salzburg di Liga Champions. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Direktur Olahraga Galatasaray Cenk Ergun mengatakan, "Bagi saya Icardi adalah seorang fenomena, salah satu pesepak bola terkuat yang pernah saya lihat sejak saya datang ke Galatasaray. Dia tidak melihat golnya, dia merasakannya. Hanya penyerang kelas atas yang memiliki karakteristik ini." Sekarang di Italia, Anda semua tergila-gila pada Lautaro Martinez yang memiliki rata-rata gol lebih rendah daripada Icardi. Inilah sebabnya saya memberitahu semua orang bahwa Icardi adalah yang terkuat. Kepada Tutto Mercato Web, Massimo Brambati mengatakan, "Saya percaya bahwa Conte adalah pelatih yang akan bekerja dimanapun ada proyek yang meyakinkan dan tidak hanya dari sudut pandang uang. Tentu saja, dia juga menginginkan beberapa pemain penting yang memiliki kepribadian. Dengan Napoli hal itu tidak berhasil. Roma, jika Mourinho pergi, Conte akan mempertimbangkannya." Kepada Supersport setelah pertandingan persahabatan Albania versus Bulgaria, Christian Aslani mengatakan, "Saya sangat senang, karena sudah lama saya tidak mendapatkan menit bermain sebanyak itu. Saya merasa bagus dan saya ingin bermain. Saya berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan saya kesempatan. Sekarang saya akan kembali ke Inter, di mana saya berharap bisa mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin." Kepada Rai Sport setelah kekalahan melawan Inggris, Nicolo Barella mengatakan, "Di babak pertama kami bermain bagus, itu adalah pertandingan yang seimbang, kami membuat kesalahan. Kami telah memulai sesuatu yang baru, kami harus menang untuk melaju ke kejuaraan Eropa. Tidak ada waktu, kami harus segera menang, kami harus tampil lebih baik dari hari ini, kami punya potensi, kami punya segalanya. Saya yakin, kami memiliki pemain yang kuat, tapi kami harus segera menang."